Hai semua, kami dari PMR Madya Unit SMP Negeri 1 Kota Madiun. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi untuk jumpa bakti gembira, yaitu kepala merahan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Iksan Budi Juniansyah dan rekan saya. Dan nama saya Azhara Ushifa Natarifi. Nah, ini udah kenal kan pastinya? Ya udah, nggak usah lama-lama ya, langsung kita jelasin materi untuk kepala merahan. Nah, jadi teman-teman, materi yang bakalan pertama kali kita jelasin adalah Tribakti PMR. Sesuai dengan namanya, Tribakti PMR ada 3, yaitu yang pertama ada meningkatkan keterampilan hidup sehat, yang kedua berkarya dan berbakti di masyarakat, yang ketiga ada mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah, selanjutnya ada gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Teman-teman, gerakan 2 ini itu didirikan pada tahun 1863 di kota Jenewa di negara Swiss. Kantor pusatnya ada di kota Jenewa di negara Swiss. Tokoh pentingnya yaitu Peter Maurer. Pendirinya ada 5, yaitu Henry Dunant, Guillaume Henry Dufay, Gustave Moynier, Louis Appia, dan Theodore Monod. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Tapi kayaknya harus dijelasin sama Zahra deh. Transisi dulu yuk. Jadi, 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Yang pertama, kemanusiaan atau humanity. Yang kedua, kesamaan atau impartiality. Yang ketiga, kenetralan atau neutrality. Yang keempat, kemandirian atau independent. Yang kelima, kesukarelaan atau voluntary service. Yang keenam, kesatuan atau unity. Dan yang ketujuh, kesemestaan atau universality. Mau lanjut ke materi selanjutnya nggak? Nah, kali ini aku akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, pertempuran Solferino pada tahun 1859. Pada tahun 1862, Henry Dunant menulis buku yang mengangkat 2 gagasan. Yang pertama, membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan untuk menolong korban perang. Yang kedua, membuat perjanjian internasional untuk melindungi korban perang. Zahra kemana sih? Kalian tahu nggak? Oh, ternyata nggak tahu. Ya udah deh, aku bingung kenapa aku tiba-tiba harus disuruh jelasin materi selanjutnya. Cuma nggak apa-apa. Nah, jadi materi selanjutnya adalah pembentukan Komite 5. Komite 5 dibentuk pada tanggal 9 Februari tahun 1863. Selanjutnya ada pada tanggal 17 Februari pada tahun 1863. Komite Internasional untuk para tentara yang cedera. Selanjutnya ada pada bulan Oktober 1863 pembentukan Komite Internasional Palang Merah. Nah, selanjutnya ada berdirinya ICRC diikuti dengan pendirian Perhimpunan Palang Merah Nasional. Pada tahun 1863 ada ICRC. Selanjutnya ada pada tanggal 1864 pendirian Perhimpunan Palang Merah Nasional di berbagai negara seperti Belgia, Swiss, Belanda, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, magic banget kan, sulap banget nih. Langsung pindah tempat. Nah, gak usah lama-lama. Materi selanjutnya ada jumlah Perhimpunan Nasional sampai dengan tahun 2008. Yang pertama ada lambang Palang Merah, jumlah negaranya ada 152. Selanjutnya ada lambang Bulan Sabit Merah dan jumlah negaranya adalah 33. Yang terakhir ada lambang Kristal Merah dan jumlah negaranya hanya ada 1. Zahra kemana ya? Aku langsung panggil aja deh, tapi nggak afdol kalau nggak transisi. Nah, kali ini aku akan jelasin komponen gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1863. Yang kedua, Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah pada tahun 1864. Dan yang ketiga, aku akan menjelaskan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada tahun 1919. Nah, materi yang selanjutnya aku akan ngejelasin tentang statuta gerakan. Statuta gerakan disusun pada tahun 1928. Kemudian direvisi pada tahun 1952, direvisi lagi pada tahun 1986, tepatnya pada konferensi internasional yang ke-25 di Jenewa.
Nah, selanjutnya ada perwakilan ICRC di dunia. Zahra, coba jelasin. Katanya kamu tadi waktu latihan selalu pamer bisa. Coba jelasin dong. Oke, jadi delegasi ICRC di lebih dari 60 negara, aktivitas di lebih dari 80 negara. Oke, aku jelasin ya selanjutnya. Iya. Selanjutnya ada syarat kehadiran ICRC diterima oleh pemerintah negara yang dikunjungi. Yang kedua, bekerja sama dengan perhimpunan nasional. Yang ketiga, diketahui oleh pemerintah lokal setempat. Nah, sumber dananya itu ada dua. Yang pertama negara pihak Konvensi Jenewa dan yang kedua ada perhimpunan nasional. Nah, selanjutnya ada Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau yang sering disebut dengan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Nah, jadi yang pertama ada Henry P. Davison yang biasa mendirikan Palang Merah Amerika. Selanjutnya apa ya? Zahra aja deh. Ih, Isan kemana sih kau ninggalin aku? Tapi nggak apa-apa sih, aku bisa masuk kamera. Jadi guys, situasi yang membutuhkan koordinasi. Yang pertama, daerah rawan bencana alam. Yang kedua, penggunaan yang lebih baik terhadap keterampilan dan sumber daya gerakan di Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatnya mitra internasional menjadikan hal ini sangat penting bagi PMI untuk berkoordinasi. Jadi materi yang selanjutnya akan aku jelaskan yaitu tentang Palang Merah Indonesia atau PMI adalah perhimpunan nasional yang didirikan di Indonesia. PMI didirikan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik alam maupun akibat ulah manusia tanpa membedakan latar belakang korban atas dasar prioritas yang paling membutuhkan pertolongan. Nah, selanjutnya ada lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Nah, jadi lambang atau logo ini digunakan sebagai identitas dan pengenal. Selanjutnya, apalagi nih? Yaitu lambang pembeda kesatuan medis tentara. Yang selanjutnya ada apa lagi ya? Aku lupa deh. Coba aku inget-inget dulu ya. Oh, aku lupa. Aku belum nyebutin kalau lambang tidak dikenal secara universal. Akibatnya ada 3. Yang pertama, kombatan tidak tahu. Yang kedua, tanda pengenal unit medis lawan. Yang terakhir, ada unit medis tidak dipandang sebagai pihak yang netral. Bahkan dianggap sebagai target bagi tentara lawan yang tidak mengetahui artinya. Trisatya Murtawalas. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri video materi untuk Jumpa Pagi Gembira, salah satunya adalah palang merahan, aku mau ngejelasin nih apa aja sih peran PMR Madya kepada teman-teman semua. Nah, jadi PMR Madya berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, serta semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan pembiasaan perilaku hidup sehat. Nah, Zahra, kira-kira udah segini aja nih video kepala merahan kita. Thank you, say goodbye ya ke teman-teman. Bye-bye.